Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, tetap semangat, kita masih pembelajaran virtual daring. Tapi kalaupun nanti sudah pembelajaran tatap muka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut wabah ini, pembelajaran ini tetap bisa diakses ya, membantu Anda semuanya. Hari ini adalah menikmati novel sejarah, tetapi di tutorial pertemuan keempat dari 4 tutorial yang sudah Anda simak, mungkin 3 tutorial sebelumnya. Memang materinya cukup singkat, padat, tetapi tugas dan pengerjaannya, analisis dan identifikasi itu lama. Maka materi ini Bapak sengaja memang dipotong menjadi 4 bagian. Keseluruhannya atau terakhir dari materi ini adalah kompetensi dasar menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Itu KD-nya 4.4. Dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, menulis kerangka teks cerita sejarah, kerangkanya dulu, sebab membuat sesuatu harus dirancang dulu, ya itu disebut dengan kerangka. Kemudian menyusun teks cerita, ya atau teks cerita sejarah pribadi. Mengapa dibatasi pribadi? Agar proses penyusunannya tidak terlalu menguras energi untuk mencari fakta-fakta sejarah dari luar. Kemudian mempresentasikan teks cerita sejarah yang telah ditulis. Nanti Anda bisa membacakannya sendiri dengan memberikan atau memberitahukan unsur-unsur yang atau informasi yang ada di dalamnya. Kemudian strukturnya juga kebahasaannya, nggak jadi masalah. Maka pembuatan novel sejarah pribadi yang akan kalian buat tentunya harus terpikirkan kontennya sampai ke nilai itu harus ada. Walaupun pada saat menulis Anda menulislah aja, menulis satu kata, kata demi kata, kalimat demi kalimat, kemudian selesai beberapa paragraf lalu edit ulang, diputar balik, mungkin juga harus dibongkar, diganti susunannya atau lainnya. Yang terpenting maka susun kerangkanya dulu sehingga pembetulannya nanti bisa per satuan dalam kerangka yang sudah kalian buat. Nah, barang atau novel yang sudah Anda buat hasil sendiri tentunya akan terkuasai dalam mempresentasikan nanti ya. Nah, teman-teman yang lain saling mengomentari teks tersebut. Setelah ada komentar masuk dari teman, baru disunting ulang. Jadi membuat novel bagi pemula tentunya kita harus mampu harus mampu untuk mengungkapkan ide, gagasan, tapi harus mau juga diberikan kritik dan saran, masukan dari teman ya, dari komentar teman, lalu disunting dan jadilah novel yang Anda buat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tetap semangat. Tutorial terakhir di pembelajaran ini, menikmati, tentunya sudah bisa mengapresiasi punya orang lain. Kita coba untuk mampu membuat novel. Menulis kerangka teks cerita sejarah. Setelah mempelajari materi ini, ya tentu tujuannya kalian diharapkan mampu menyusun draft novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah dilakukannya dulu, masa yang lalu, bukan masa yang akan datang. Namanya juga sejarah berarti sesuatu yang berkesan, yang bermanfaat, yang telah Anda lakukan dan sudah bisa mengingat, kumpulkan baik-baik, sertai dengan imajinasi ya. Jadi tidak serta-merta apa yang Anda tulis, yang Anda fakta-fakta asli atau fakta-fakta asli, tapi yang disertai dengan imajinasi supaya kelihatan bahwa cerita itu menjadi hidup. Nah, kemudian mengembangkan draft menjadi novel, betul. Perlu diketahui bahwa menyusun draft novel sejarah itu harus dilakukan bagi siapapun yang akan mencoba untuk menulisnya, bahkan mungkin penulis ahli sekalipun. Perlu diketahui bahwa novel
atau tag cerita sejarah. Jadi kalau menyebutkan novel sejarah tidak harus ada tag cerita sejarah. Kalau menyebutkan tag cerita sejarah mungkin novelnya juga bisa dihilangkan, tidak harus ganda karena sama maknanya. Novel sejarah atau tag cerita sejarah berlatar belakang peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Langkah-langkah menulis sebuah novel sejarah tentang seseorang atau bahkan dirimu sendiri, satu hal yang pertama harus kamu lakukan adalah menentukan topik. Bukan menentukan judul ya, menentukan topik. Jadi topiknya apa yang akan dibahas. Kemudian mengingat itu untuk mengumpulkan bahan atau menentukan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan menjadi latar cerita kalian, kemudian kembangkan jadi novel. Kita harus mengidentifikasi, ingat peristiwa apa, kemudian kapan terjadinya, dan bagaimana rangkaian peristiwa tersebut. Jadi fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, hasil penelusuran mengingat, atau membuka buku diari, catatan pribadi Anda, mungkin bisa bertanya kepada orang tua untuk melengkapinya, atau kepada orang yang mungkin bisa memegang fakta saat terjadi sesuatu, oleh Anda dikemas ya, dikemas, dikumpulkan, nanti akan dijadikan sebuah rangkaian alur disertai dengan imajinasi pengarang, kalian pengarangnya sendiri. Peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kembali selalu diingatkan begitu. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak, atau hidup seseorang, atau hidup diri sendiri. Hanya memang kita harus jujur ya terhadap fakta yang ada. Kalaupun imajinasi muncul juga sesuatu yang tidak memutarbalikan fakta, tapi harus menggiring fakta menjadi sebuah cerita. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan imajinasi penulisnya ya. Rekaan yang dimaksud tentulah harus didasarkan pengetahuan yang baik dari Anda sebagai penulis. Atau boleh saja sebenarnya dimudahkan, kalian bisa mendengarkan cerita atau pengalaman fakta orang lain, pengalaman nyata orang lain. Anda masuk bisa menggunakan sudut pandang orang kedua, atau bisa saja menggunakan sudut orang pertama, seolah-olah itu pelaku sejarahnya adalah kalian sendiri. Di pertemuan tutorial 1, Bapak menjelaskan tentang contoh ya, Kuantar ke gerbang ya, Kuantar ke gerbang novel sejarah. Pengetahuan tentang tokoh Inggit Ganarsi dalam novel Kuantar ke gerbang yang dimiliki Ramadan KH sangat memadai, sehingga ia dapat menghayalkannya secara baik begitu. Ramadan KH dengan Inggit Ganarsi hidup dalam zaman yang sama bisa, dalam zaman yang berbeda bisa. Mengapa Ramadan KH bisa mengimajikan Ibu Inggit Ganarsi? Karena beliau mencari fakta-fakta sejarah yang lebih dibumbui dengan imajinasinya, sehingga cerita menjadi seolah-olah hidup. Nah, setelah tutorial ini kalian akan belajar menulis novel sejarah. Itu kan bukti fisik Anda belajar ya di akhir setelah mengerjakan tugas tutorial 1, 2, 3. Ini yang keempat nanti ya. Gunakan sudut pandang orang pertama boleh, atau orang kedua juga silakan. Dengan sudut pandang orang pertama ini kamu menggunakan tokoh aku ya, aku sebagai tokoh utama. Kalau orang ketiga dia ya, maaf tidak ada orang kedua, orang ketiga ya, dia atau ia ya sebagai tokoh utamanya. Jadi ke satu atau ketiga ya. Nah, meskipun demikian, peristiwa yang dialami tokoh aku akan direka menjadi novel sejarah. Kemudian menyusun draft atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis gitu ya. Perhatikan contoh, misalnya contohnya begini. Ini yang ada konteks kata kunci peristiwa sejarah meletusnya Gunung Kelud tahun 1966.
Jadi Anda atau kalian bisa saat hari-hari pertama masuk SMP, itu kan masa lalu ya. Ada yang berkesan, mungkin Anda malu-malu, Anda berani, atau kalian berani. Nah, itu bisa menjadi mengingatkan memori yang harus dirangkai dengan imajinasi. Meletusnya Gunung Kelud tahun 1966. Si penulis menambahi dengan tokoh ya, agar fakta itu menjadi sebuah cerita. Aku dilahirkan di pegunungan saat Gunung Kelud meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkanku. Nah, fakta yang sedikit singkat itu dikembangkan dengan mengingat kejadian masa itu, atau mungkin hal yang dihadirkan saja gitu. Aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelud meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkanku. Cerita itu kan sungguh sangat mengiris ya, mengiris hati gitu. Kecelakaan kereta api di Bintaro 9 Oktober 1987. Itu kata kuncinya atau kalimat kuncinya. Anda bisa kembangkan menjadi begini. Dalam kecelakaan kereta api di Bintaro tanggal 19 Oktober 1987, aku masih berusia 8 tahun. Kedua orang tuaku tewas dalam peristiwa itu. Aku sendiri kehilangan sebelah kakiku yang tertindih pintu kereta api. Jadi ketika fakta itu ada, Bintaro tanggal 19 itu belum menjadi sebuah peristiwa-peristiwa kecil, karena di sana belum menjadi alur peristiwa karena di sana tidak ada pelakunya. Kecelakaan kereta api di Bintaro 19 Oktober 1987, lebih ke eksplanasi untuk menjawab pertanyaan kapan ya. Tapi kalau dalam kecelakaan kereta api di Bintaro tanggal 19 Oktober 1987, aku, nah itu sudah ada sudut pandang orang pertama. Aku masih berusia 8 tahun. Kita tambahkan imajinasi agar cerita ini menjadi seolah-olah kita sebagai pelakunya melakukan aksi dalam alur cerita. Kedua orang tuaku tewas dalam peristiwa itu. Aku sendiri kehilangan sebelah kakiku yang tertindih pintu kereta api. Tampaknya dari dua contoh itu Anda mungkin akan bisa mengembangkannya menjadi dengan contoh-contoh yang lain. Hari-hari pertamaku memasuki sekolah menengah pertama. Itu kan singkat ya. Mungkin Anda bisa menambahkan, ketika hari pertama aku masuk sekolah pertama, karena jarak rumahku kurang lebih 3 km untuk menuju sekolah, aku diantar naik sepeda motor oleh ayahku. Walaupun ayahku akan bekerja, tetapi menyempatkan untuk mengantarku. Ada semacam pengembangan untuk menjadi konteks sebuah novel yang baik. Nah, ini Bapak gambarkan dari teori ya, pengalaman para penulis yang sudah terkenal nih. Ya, sebelum menulis misalnya Golagong ya, Golagong itu pakar ya membuat sebuah novel. Ya, sebelum menulis Golagong itu banyak membaca koran atau majalah. Koran, majalah, mungkin kalau sekarang di era digital kita bisa membuka gadget ya yang berkaitan dengan materi. Silakan aja kumpulkan teknik-teknik ataupun contoh-contoh. Banyak membaca koran atau majalah untuk mencari ide, inspirasi atau ilham. Kemudian ia memaksimalkan panca indera, baik pendengarannya, di mana ada kejadian, penglihatannya, benarkah seperti apa wujud kerusuhan itu. Jadi menggunakan panca indera.
penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, pembau. Nah, itu untuk menggabungkan antara apa yang didengar, apa yang dilihat, ya, kebenaran fakta yang ada, sehingga bisa ditambah imajinasi itu jadi sebuah ungkapan kalimat yang lengkap lah begitu. Peristiwa di sekitar kita dijadikan sumber penulisan. Jadi ia mencari, menggali, dan menemukannya. Yang ketiga, Golagong itu ia melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan cek and recheck, ditambah dengan pemanfaatan rumus 5W1H. Ya, itu dalam pembelajaran observasi ini lintas KD untuk menggali sebuah informasi gunakan ya 1H5W itu. Membuat sinopsis untuk setiap bab novel, membuat karakter para tokoh, serta menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi yang baik, yang tidak monoton, tentu tokohnya terbagi menjadi 3 bagian besar sebaiknya. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Kalau Anda sebagai sudut pandang orang pertama aku, silakan pilih di tokoh tokoh protagonis ya, tokoh protagonis. Kalau tokoh antagonis mungkin lebih cenderung bisa melukiskan tokoh yang lain, tetapi itu bisa juga mencari dari fakta yang sebenarnya memang ada, karena ada orang yang jahil, orang yang sirik, orang yang melakukan hal yang bertentangan dengan norma, itu bisa dijadikan sebagai tokoh antagonis. Selain mempermudah kita dalam membuat sinopsis itu, cara ini untuk menghindari adanya pekerjaan lain. Jadi seperti menerima telepon atau ibu menyuruh apa dulu, ini bisa di-cut dulu, tinggalkan aja. Nanti kita sedang membahas yang mana, baru dilanjutkan lagi menulis. Jadi tidak serta-merta kita harus membongkar dari awal di mana kita akan mengedit. Tapi ini sudah ada bagian-bagian tertentu yang sedang digarap. Nanti digabungkan menjadi satu kesatuan novel. Di sana biasanya semasa usia Anda itu kan menerima telepon juga suka ya, diperintah orang tua, minta bantuan ke warung, ada teman yang ngajak bermain. Ya, jadi sekalipun ditinggalkan, kita tak pernah takut kehilangan sesuatu karena semuanya sudah direkam dalam bagian-bagian. Dengan cara tersebut lahirlah sebuah karya novel yang dibuat oleh Golagong itu, Kupu-Kupu Pelangi. Ya, Kupu-Kupu Pelangi atau Cerpen Kidung Pagi di Klewer. Itu yang dibuat oleh Golagong. Pengalaman yang kedua saat berlibur di Solo. Ceritanya gitu, mungkin bisa menginspirasi kita. Tiap pagi beliau jalan-jalan. Jika lapar, mampir untuk makan nasi liwet. Suatu hari beliau duduk di depan sebuah bank. Lalu satpam bank datang dan duduk di sebelah. Wawancara pun terjadi. Siapa? Ya Golagong dengan satpam bank. Begitupun saat makan nasi liwet di pasar Klewer, penjual diwawancarai pula. Ada unsur yang ia peroleh dari peristiwa ini. Wow, siapa? Satpam dan pedagang nasi liwet. Where? Di mana? Iya, di pasar Klewer lah. Benak saya ngelayap kemana-mana. Akhirnya dia berpikir kemana-mana begitu. Dia sudah mendapat informasi dari satpam dan dari pedagang nasi liwet. Lalu katanya istri saya tiba-tiba bercerita tentang anak temannya yang harus dioperasi karena salah obat. Kasus yang pertama wawancara dengan satpam. Kasus yang kedua wawancara dengan pedagang nasi liwet sambil santai aja begitu suasananya. Kemudian kasus yang ketiga, istrinya bercerita
tentang anak temannya yang harus dioperasi karena salah obat. Itu kan nggak ada kaitan antara ketiganya gitu. Yang mengaitkannya tentu sang pengarang dengan idenya itu. Ya, maka kalimatnya usus halus anaknya itu mendesak-desak usus besarnya. Saya jadi tertarik untuk menggabungkannya. Jadilah sebuah cerpen tentang sepasang suami istri satpam dan pedagang nasi liwet. Padahal satpam dan pedagang nasi liwet kan orang yang berbeda, ya, yang sedang kesusahan mengumpulkan uang untuk biaya operasi anaknya. Ini Bapak dikutip dari Golagong ya, dari peristiwa ke fiksi. Jadi dari peristiwa ke fiksi, cara jitu melihat sesuatu dengan jeli dalam Salman Faridi, ya, 2003, proses kreatif penulis hebat, Bandung. Ya, Bandung Darmijan. Cara yang dilakukan oleh Golagong adalah contoh menulis namanya strategi inquiry. Itu. Jadi dari pengalaman fakta-fakta peristiwa yang ada yang berbeda, tadi dari 3 kasus digabung. Jadi yang pertama, mula-mula penulis melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, mengajukan beragam pertanyaan untuk memperdalam pemahaman kita atas peristiwa tersebut. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan cara meringkas, menggambarkan karakter tokoh serta latar. 4, mengembangkannya menjadi sebuah karya, serta mengakhiri cerita dengan solusi tertentu. Itu yang perlu dipahami, itu pengalaman Golagong seorang penulis. Nah, bagaimana dengan menyusun novel sejarah? Berikut ini disajikan contoh penulisan novel yang dilakukan oleh Nadea. Ya, Bapak ambil dari buku yang dikarang oleh Suryaman, halaman 2012. 1, membuat draft awal berupa kerangka. Jadi tetap kerangka itu harus ada. Tadi untuk menghindari terpotongnya ide-ide kita ketika kita dipanggil oleh orang tua atau hal lainnya, diganggu teman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat bagan dan menarasikan. Misalnya kamu membuat bagan tokoh, mengidentifikasi waktu dan tempat kejadian, membuat ilustrasi visual setiap tokoh, menentukan apa yang dipermasalahkan dan sebagainya. Jadi memang ya yang awalnya kita memang ingin mencobanya ya menulislah. Ini kan teori. Tapi teori ini kalau mau dipakai memang ya harus begitu, membuat draft awal, membuat bagan, kemudian mengembangkan lah gitu. Setelah menentukan para tokoh-tokoh yang akan kita perankan di dalam novel tersebut. Pada beberapa peristiwa, kalian dapat saja mengganti tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Membuat bagan hubungan antar tokoh jika berbeda dengan bagan tokoh yang kalian temukan atau baca. Mengganti waktu dan tempat kejadian, mengganti permasalahan sesuai dengan imajinasimu. Itu memang proses kreatifnya memang harus muncul gitu. Tidak bisa kita monoton, tapi harus kreatif. Kemudian menguraikan rancangan secara naratif. Ada 4 ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan penjelasan ini kalian berani untuk mencoba pegang pensilnya, pulpennya, mencoba menulis kata demi kata, kalimat demi kalimat. Terlebih-lebih inspirasi itu sebelum menulis sudah diperoleh. Ya, pengalaman masa lalu itu adalah sejarah bagi kalian, apalagi bisa mengantarkan kesuksesan sehingga bisa menjadi juara kelas, misalnya dapat diterima di sekolah yang favorit, kemudian juga diberi hadiah oleh ayah. Wah, banyak ragamnya ya. Tapi yang terpenting bahwa cikal bakal dari penyusunan teks cerita sejarah yang akan Anda buat harus diawali dari fakta yang pernah dialami atau fakta orang lain yang kalian tangkap dari wawancara atau memang dari cerita-cerita yang sudah diterima turun-temurun atau berkelangsungan ya dari orang tua
ke kakak, ke adik, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan menjadi ide-ide yang baik. Itu saja tentunya materi untuk tutorial keempat. Materinya singkat, padat, tetapi yang terpenting adalah pengembangannya. Jadi proses pembelajaran bahasa Indonesia, menikmati sebuah novel sampai menyusun, tentunya lebih banyak bekerjanya daripada teorinya. Mohon bisa beradaptasi dengan situasi ya. Tugasnya begini ya, tugas 4-nya, datalah peristiwa sejarah dari berbagai sumber, buku, majalah, koran, atau internet gitu, tentang seorang tokoh. Misalnya tokoh yang ada di daerahmu, tokoh pendidikan, atau mungkin boleh pula peristiwa yang pernah Anda lalui, tapi yang bernilai edukatif lah begitu, untuk bisa atau hiburan, bolehlah rekreatif yang bisa ada manfaatnya bagi pembaca. Jadi nanti Anda pilih salah satu peristiwa yang mana saja, bisa tokoh lokal di daerahmu, bisa dirimu sendiri. Kemudian buatlah daftar temuan, kalau itu dari orang lain, kalau dari diri sendiri hasil mengingat atau hasil bertanya pada orang tua, maaf. Kemudian buatlah bagian-bagian peristiwa faktual, sisi lain kehidupan tokoh, kalau Anda tokohnya atau orang lain, serta imajinasi ke dalam kerangka cerita. Jadi Bapak nanti akan menagih kerangkanya dulu lah. Kalau kerangkanya sudah ada, melakukan penulisan itu kemungkinan akan dilakukan oleh kalian semuanya. Kerangka ini dapat berwujud seperti kerangka karangan, boleh, namun sudut pandang yang dapat dijadikan dasar kerangka dapat saja berupa perjalanan waktu. Misalnya masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, masa perjuangan, tumbuh, mengikuti pendidikan dari mulai taman kanak-kanak hingga Anda SMA sekarang kelas 12, itu bisa dilakukan baik di rumah, kejadian di rumah, di sekolah, di perjalanan, dan lain sebagainya. Tentunya bisa dilakukan andai kata bisa mengingat memori-memori kejadian yang terkesan masa lalu yang telah Anda lalui. Ada itu pertanyaannya, nanti Anda lihat di layar slide tentunya untuk untuk lebih memahamkan apa sih yang harus saya lakukan. Intinya itu membuat novel lah gitu. Harus bagaimana dulu lah, putar lagi lah tutorial ini ya. Buatlah rangkaian peristiwa faktual yang kamu dapatkan dari berbagai rujukan dan sudah dibuat kerangka. Buat rangkaian cerita berdasarkan daya hayalmu atau imajinasimu. Sudut pandang yang paling mudah adalah sudut pandang orang pertama ya, aku, atau sudut pandang orang ketiga, dia juga boleh. Masa pengerjaan 1 bulan ya, dari mulai tutorial 1 bergulir. Sebenarnya ini juga akan dipersyaratkan menjadi pelengkap materi keterampilan menulis begitu. Jadi dulu juga di surat diakhiri dengan menulis surat, ini diakhiri dengan menulis novel, dibacakan atau dipresentasikan, kemudian ada masukan dari teman-teman, ada perbaikan, jadilah novel. Dikumpulkan satu kelas, dijilid, jadilah kumpulan novel atau kumpulan cerita sejarah masing-masing siswa yang ada di SMA 3 Kuningan sebagai dokumentasi di sekolah. Masa pengerjaan cukuplah 1 bulan, lebih cepat lebih baik, dengan jumlah halaman tidak terbatas, minimal 5 halaman. Pengetikan 1,5 spasi, Time New Roman ukuran 12. Ingat spasinya 3, samping kiri 2,5, 2,5, 2,5 supaya mudah mengingatnya. 3, 2,5, 2,5, 2,5. Time New Roman ukuran huruf 12. Selamat bekerja, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Tidak sekedar Anda akan dibentuk menjadi novelis, tapi kalian untuk mengasah keterampilan dalam berpikir dan memperlakukan aktor-aktor sebagai wujud perilaku hidup yang baik dan pendidikan karakter
nilai serta pesan bagi orang lain di dalamnya. Terima kasih, sekian materi tutorial yang keempat. Tinggal Bapak menunggu tugas-tugas dari Anda. Dari tutorial 1, 2, 3, dan 4 itu akan dijadikan satu nilai atau keempat-empatnya sebagai wujud daripada KD yang telah dipelajari. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.